Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Bapak yaitu Subandi Paganian Tampululun. Baiklah anak-anak, kita langsungkan saja pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang program linear. Nah, di minggu kemarin kan anak-anak Bapak sudah memberikan apa itu pengertian dari program linear, di mana dalam program linear ini juga berhubungan tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dan di minggu kemarin Bapak sudah menerangkan apa itu pertidaksamaan linear dua variabel. Dan sekarang kita akan membahas tentang pengertian program linear. Nah, di mana pengertian program linear kan kemarin sudah Bapak berikan kepada anak-anak, dan tentunya anak-anak sudah tahu apa itu pengertian dari program linear. Nah, ada baiknya Bapak akan mengulang lagi apa itu pengertian dari program linear agar kita melanjutkan materi kita itu lebih gampang lagi. Oke anak-anak, program linear. Program linear adalah cara untuk memperoleh hasil optimal dari suatu mode yang memiliki dan disusun dari hubungan linear. Nah, di mana dalam program linear ini juga adalah kasus khusus dalam pemrograman matematika. Nah, dan di dalam program linear ini anak-anak banyak hubungannya terhadap kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan pembelajaran kita seperti matematika ini. Program linear sangat berperan penting, dan dalam kehidupan sehari-hari misalnya digunakan dalam bidang industri, ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Nah, jadi dalam pembelajaran program linear ini tentu anak-anak sudah tahu apa pengertian program linear kan anak-anak? Oke anak-anak, jika sudah paham seperti yang Bapak jelaskan tadi apa itu pengertian dari program linear, kita akan melanjutkannya ke materi selanjutnya. Tapi bisa diperhatikan anak-anak, inilah pengertian dari program linear. Nah, bisa kita perhatikan yang Bapak buat, di mana berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan digunakan secara khusus di bidang bisnis, industri, ekonomi, dan teknologi. Nah, seperti inilah pengertian program linear. Nah, kita di sini akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang masalah 2.4. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Nah, jika sudah paham tentang pengertian dari program linear, kita akan melanjutkannya ke masalah pembelajaran yang kedua, yaitu masalah 2.4. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke permasalahan 2.4. Nah, di mana di masalah 2.4 dikatakan sekelompok tani transmigran mendapatkan 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lain. Karena keterbatasan sumber daya petani harus menentukan beberapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung. Sedangkan palawija lainnya ternyata tidak menguntungkan. Untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1.550 jam orang. Pupuk juga terbatas, tak lebih dari 460 kg. Sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam orang, tenaga, dan 5 kg pupuk. Dan untuk 1 kuintal jagung diperlukan 8 jam orang, tenaga, dan 3 kg pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar. Pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah Rp40.000, sedangkan dari 1 kuintal jagung yaitu Rp30.000, dan dianggap bahwa semua hasil tanamnya selalu habis terjual. Nah, masalah bagi petani ialah bagaimana rencana produksi yang memaksimumkan pendapatan total, artinya berapa hektar tanah harus ditanami padi dan berapa hektar tanah harus ditanami jagung. Oke anak-anak, untuk permasalahan 2.4 ini kita akan membahasnya dengan menggunakan program linear. Oke anak-anak, kita langsungkan ke penyelesaian. Nah anak-anak, dalam penyelesaian ini kita harus mengkaji dulu apa makna dari soal tersebut untuk menjawabnya. Nah di sini sudah tertera penyelesaiannya anak-anak. Dikatakan di penyelesaiannya ini, pertama kita harus mengkaji jika hasil padi dan jagung dinyatakan per kuintal. Nah, kedua kita akan mengkaji berdasarkan masalah di atas. Diketahui bahwa setiap 1 hektar menghasilkan 50 kuintal padi, yang artinya untuk 1 kuintal padi itu diperlukan 0,02 hektar. Demikian juga untuk 1 kuintal jagung diperlukan 0,05 hektar. Nah, untuk mencermati pernyataan tersebut kita akan
menggunakan tabel, di mana tabelnya yaitu untuk setiap sumber yang tersedia ini bisa kita lihat anak-anak, inilah untuk tabel alokasi sumber yang tersedia pada permasalahan 2.4. Di mana sumbernya itu tanah, tenaga, pupuk, dan pendapatan. Di mana di dalam tanah pendapatan untuk padi itu sebesar 0,02 dan untuk tenaga dalam padi itu sebesar 10. Kemudian untuk pupuk dalam padi itu sebesar 5 dan untuk pendapatannya dalam padi yaitu 40. Kemudian untuk jagung, untuk tanahnya itu 0,05 dan untuk tenaganya itu 8 dan untuk pupuknya yaitu 3 dan pendapatannya itu sebesar 30. Kemudian untuk batas sumbernya, dalam tanah itu 10, kemudian untuk tenaga itu 1.550 dan untuk pupuk itu 460. Di mana untuk satuan tanah itu adalah hektar, kemudian untuk tenaga itu satuannya jam orang, kemudian untuk pupuk itu kilogram, dan kemudian untuk pendapatan satuannya itu adalah ribuan rupiah. Nah, bisa kita lihat di tabelnya ini anak-anak, kita perhatikan baik-baik untuk alokasi setiap sumber yang tersedia dalam permasalahan 2.4. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham untuk permasalahan 2.4? Oke, jika sudah paham kita akan melanjutkannya. Nah, di mana dalam tabel ini anak-anak, catatan yang harus kita ketahui yaitu 1. Satuan jam orang atau man hour adalah banyak orang dikali banyak jam kerja. Kita anggap atau asumsi bahwa setiap transmigran itu memiliki tenaga dan waktu yang relatif sama. Kemudian yang kedua, air dianggap berlimpah sehingga tidak menjadi kendala atau keterbatasan. Jika ada kendala air, maka satuannya adalah banyak jam membuka saluran tersier untuk mengalirkan air ke sawah. Kemudian untuk poin yang ketiga, batas ketersediaan dalam soal ini kebetulan semuanya berupa batas atas. Nah anak-anak, jadi kita harus memerhatikan catatannya ini terlebih dahulu berdasarkan tabel alokasi setiap sumber yang tersedia dengan permasalahan 2.4. Oke anak-anak, sampai di sini kita lanjutkan materi kita lagi. Nah anak-anak, kita misalkan lagi. Kita misalkan di mana untuk X-nya itu merupakan banyak kuintal padi. Nah, dan untuk Y-nya kita misalkan bahwa menjadi banyaknya kuintal jagung. Nah, untuk penyelesaiannya ini anak-anak, kita akan memisalkannya terlebih dahulu seperti yang Bapak buat ini, di mana X-nya ini merupakan banyak kuintal padi dan Y-nya ini merupakan banyak kuintal jagung untuk menyelesaikan permasalahan dari 2.4. Nah, setelah kita memisalkannya ini anak-anak, kita harus mengetahui terlebih dahulu batas-batas yang akan kita peroleh untuk mendapatkan pendapatan terbesar. Nah, berdasarkan permasalahan 2.4, di mana keterbatasannya adalah yang pertama, kita harus mengetahui banyak hektar tanah yang diperlukan untuk X kuintal padi dan untuk Y kuintal jagung. Kemudian tidak boleh melebihi dari 10 hektar.
Ini untuk batasannya yang anak-anak. Kemudian untuk batasan yang kedua, untuk ketersediaan waktu, kita harus mengetahui tiap-tiap padi dan jagung yang hanya tersedia berdasarkan waktu yang tidak lebih dari 1550 jam orang. Kemudian anak-anak, untuk batas yang ketiga, kita harus mengetahui bahwa jumlah pupuk yang tersedia untuk padi dan jagung tidak lebih dari 460 kilogram. Nah, ini untuk batasan-batasannya anak-anak. Kemudian untuk batasan yang keempat, kita harus mengetahui dengan semua batasan atau kendala. Batasan ini anak-anak bisa kita misalkan ke dalam bentuk kendala ya. Jadi bisa disebut sebagai kendala. Jadi ini sama. Kendala 1, 2, dan 3. Oke. Kelompok tani ingin mengharapkan pendapatan untuk padi sebesar Rp40.000. Nah, kemudian untuk jagung itu sebesar Rp30.000 untuk setiap kuintalnya. Untuk setiap kuintalnya ini maksudnya antara padi dan jagung. Jadi anak-anak, inilah merupakan batasan-batasannya yang perlu kita pahami dalam soal. Nah, jadi kita harus tahu dulu dari permasalahan 2.4 itu apa saja batasan-batasannya. Nah, setelah kita sudah mengetahui batasan-batasannya ini anak-anak, kita akan bersama-sama untuk menemukan rumusan dari model matematika yang mendeskripsikan kondisi dari masalah yang kita hadapi oleh kelompok tani tersebut dalam permasalahan 2.4 tadi. Nah, jadi setelah kita mengetahui batasannya, kita akan melihat masalahnya terlebih dahulu dalam pemodelan atau program linear dalam matematika ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita sudah mengetahui batasan-batasannya anak-anak,
Kemudian kita akan melihat uraian di atas berdasarkan batas-batas tersebut bahwa masalah kelompok tani transmigran ini dapat kita ubah ke bentuk menjadi suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi pemecahan sistem tersebut anak-anak dapat kita kerjakan dengan metode grafik juga atau dibahas pada subbab berikutnya. Nah, kita akan membuat subbab berikutnya ini dengan menggunakan grafik. Nah, hal ini merupakan pengembangan dari konsep pertidaksamaan linear satu variabel yang telah kalian pelajari di kelas 10. Jadi anak-anak ini berhubungan erat program linear ini kepada pemodelan matematika, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau anak-anak sudah paham tentang pertidaksamaan linear satu variabel, kemungkinan untuk membahas program linear ini anak-anak sudah lebih gampang lagi untuk memahaminya. Jadi anak-anak kemudian kita akan memasukkan batas-batas tersebut dalam bentuk model matematika yang di mana masalahnya adalah suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang akan Bapak berikan nanti. Nah, jadi kita akan mengubah permasalahan tersebut atau batas-batas tersebut dalam bentuk pertidaksamaan linear dua variabel yang akan Bapak berikan nanti. Kita langsungkan saja ke dalam model matematikanya. Oke, anak-anak, model matematikanya adalah untuk 0,02 X ditambah 0,05 Y lebih kecil sama dengan 10. Nah, anak-anak, ini merupakan untuk kendala dari lahan. Oke, dimana ini merupakan untuk lahan padi dan ini untuk lahan jagung, dimana berdasarkan batasannya itu tidak boleh melebihi batas dari nilai 10. Oke anak-anak, selanjutnya untuk kendala tenaga. Untuk kendala tenaganya ini anak-anak bisa kita perhatikan juga dalam bentuk tabel yang Bapak berikan tadi. Nah, untuk kendala tenaganya anak-anak yaitu 10X ditambah 8Y lebih kecil sama dengan 1550 jam per orang. Jadi ini merupakan kendala dari tenaga. Kemudian anak-anak untuk kendala pupuknya kita perhatikan di tabel, di mana untuk padinya kendalanya itu sebesar 5X dan untuk jagungnya yaitu sebesar 3Y, di mana lebih kecil sama dengan 460 kilogram. Jadi ini merupakan kendala pupuknya. Nah, anak-anak, ini merupakan kendala pupuknya dan inilah untuk persamaan 1. Nah, anak-anak, ini merupakan persamaan satunya. Nah, setelah kita sudah mengetahui model matematikanya dalam bentuk persamaan satunya, kita akan mengetahui luas tanah atau lahannya, banyak waktu dan banyak pupuk tidak mungkin negatif. Nah, dengan kendala tersebut atau kendala ini, kita akan mengetahui non negatifnya ya anak-anak. Nah, di mana itu merupakan untuk persamaan duanya. Nah, jadi Bapak ulangi, setelah mengetahui persamaan satunya, kita akan mengetahui karena luas tanah atau lahan, banyak waktu, dan banyak pupuk, tidak mungkin
tidak mungkin negatif. Kendala ini sebagai kendala non negatif, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, anak-anak, ini merupakan dari kendala non negatif. Jadi inilah kendala non negatifnya anak-anak. Nah, ini kendala non negatif ini anak-anak berlaku untuk setiap permasalahan-permasalahan dalam program linear. Nah, jadi setelah kita sudah mengetahui bentuk model matematikanya dan kendala non negatifnya, kita di sini akan menggambarkan grafiknya. Nah, kita di sini akan menggambarkan secara geometris kendala 1 dan kendala 2 atau persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, anak-anak, ini berarti merupakan persamaan 2 ya. Ini persamaan 2. Persamaan 2. Dan ini tadi persamaan satunya untuk model matematikanya. Jadi sekarang anak-anak, kita akan menggambarkan grafiknya untuk kendala 1 dan kendala 2. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke dalam bentuk grafiknya. Nah anak-anak, inilah bentuk grafiknya, di mana bisa kita perhatikan ini merupakan daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 1 dan 2. Nah, pertidaksamaan 1 dan 2 ini yang sudah Bapak terangkan tadi, yaitu ke dalam bentuk model matematikanya. Nah, anak-anak, kita perhatikan sekali lagi, yang garis ini dari titik 200 Y ke 500X ini merupakan daerah dari kendala tanahnya. Maka dapat persamaan dalam model matematikanya itu yaitu 2X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 1000. Nah, kemudian untuk garis ini, garis grafik yang ini merupakan untuk tenaga kerjanya, di mana untuk persamaannya yaitu 10X ditambah 8Y lebih kecil sama dengan 1550. Nah, begitu juga dengan pupuknya. Kita perhatikan untuk pupuknya anak-anak, di mana dalam pemodelan matematikanya untuk pupuknya itu sebesar 5X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 460. Nah, anak-anak, dan inilah bentuk, jadi inilah bentuk anak-anak, bentuk grafiknya dengan daerah penyelesaiannya yang memenuhi pertidaksamaan 1 dan 2. Oke, anak-anak, bisa diperhatikan melalui bukunya lagi untuk grafiknya agar lebih paham. Kemudian anak-anak, setelah kita sudah mengetahui grafiknya ini, kita akan mengetahui langkah-langkah untuk menggambarkan grafik di atas. Nah, inilah langkah-langkahnya anak-anak. Bisa kita lihat dan kita baca dan kita pahami, di mana langkah-langkah untuk menggambarkan grafiknya. Yang pertama adalah kita akan menggambarkan setiap pertidaksamaan sebagai suatu persamaan garis lurus. Namun, jika tanda pertidaksamaan menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar, maka garisnya putus-putus. Nah, dan yang kedua, setiap garis akan membagi dua bidang kartesius untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, kemudian kita ambil sembarang titik di salah satu bagian bidang tadi. Misalnya di titik A. Kemudian kita ujian kebenaran pertidaksamaan dengan menggunakan titik A. Jika pertidaksamaan bernilai benar, maka bidang asal titik A-nya itu merupakan daerah penyelesaiannya, anak-anak. Jadi, jika nilainya bernilai salah, maka bidang yang bukan asal titik A itu merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga anak-anak, untuk langkahnya, yaitu kita ulangi langkah 1 dan 2 untuk semua pertidaksamaan yang telah dirumuskan. Kemudian perhatikan irisan atau daerah yang memenuhi untuk setiap pertidaksamaan yang diberikan. Dan yang poin keempat anak-anak, kita perhatikan syarat non-negatif untuk setiap variabel. Dan di mana nilai variabelnya tidak selalu positif. Jadi perlu kita ingat anak-anak, setiap nilai variabel itu tidak selalu positif ya. Nah, inilah bentuk langkah-langkahnya untuk mengerjakan grafiknya anak-anak. Jadi anak-anak sampai di materi ini sudah mengerti anak-anak atau masih ada yang belum paham? Oke anak-anak,
Jika sudah mengerti, kita lanjutkan ke penyelesaian selanjutnya. Di mana anak-anak penyelesaian selanjutnya, kita akan mendapatkan nilai maksimumkan dan sebaliknya untuk biaya tentu diminimumkan. Jadi kita di sini akan memaksimumkan dan minimumkan nilai atau biayanya ya anak-anak. Nah, setelah itu untuk masalah ini anak-anak kita akan mengetahui kelompok tani tentu hendak memaksimumkan pendapatannya. Nah, ini berdasarkan permasalahan 2.4 yang tadi ya anak-anak. Jadi kita harus paham dulu apa yang diminta dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian melalui memperbanyak kuintal padi dan jagung yang dijual berturut-turut sebesar 40.000 dan untuk jagungnya sebesar 30.000 rupiah. Nah, rumusan ini anak-anak disebut sebagai fungsi tujuan. Nah, di mana fungsi tujuan ini disebut sebagai disebut Z, X, Y. Nah, secara matematika akan dituliskan seperti ini anak-anak, bisa kita lihat. Memaksimumkan Z, X, Y sama dengan 40X ditambah 30Y. Di mana anak-anak kita ketahui untuk 40X-nya ini adalah untuk harga padi dan 30Y-nya ini adalah untuk harga jagung. Dan ini merupakan dalam satuan ribuan rupiah ya anak-anak. Dan ini merupakan persamaan ketiga. Nah, dengan daerah penyelesaian yang disajikan pada gambar 2.7, kita harus dapat menentukan nilai maksimum fungsi Z, X, Y untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan pada subbab berikutnya. Nah, selain masalah transmigrasi ini anak-anak, berikut ini kita akan mengkaji bagaimana model matematika masalah produksi suatu perusahaan. Nah, dari permasalahan di atas, maka kita peroleh kesimpulan anak-anak bahwa program linear itu merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimal dari suatu persoalan linear. Nilai optimal atau maksimal atau minimum dapat diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Jadi anak-anak, itulah merupakan kesimpulan dari permasalahan 2.4. Kemudian anak-anak, kita akan memahami program linear dengan menggunakan atau mengerjakan contoh soal berikut ini ya anak-anak. Jadi kita akan memahaminya dengan contoh soal. Oke, kita langsungkan saja contoh soalnya. Yaitu ke contoh soal 2.2 di halaman 48 anak-anak. Bisa kita buka bukunya. Yaitu di contoh soal yang B. Di mana kita di sini clue-nya disuruh untuk menggambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut, yaitu X ditambah Y lebih kecil sama dengan 2, min 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 6, 3 lebih kecil sama dengan X, lebih besar sama dengan 4. Nah anak-anak, setelah kita sudah mengetahui contoh soalnya ini kita akan menggambarkan grafiknya sekaligus menjadi penyelesaiannya. Oke anak-anak, kita gambarkan grafiknya. Nah anak-anak, inilah untuk grafiknya dalam penyelesaian contoh soal 2.2 ya, yang poin B. Nah, kita perhatikan di grafiknya ini anak-anak. Untuk poin B, yang ini merupakan garis untuk X ditambah Y lebih besar sama dengan 2. Dan ini merupakan garis dari min 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Nah, setelah kita sudah mengetahui garis titik potongannya anak-anak dan bentuk gambar daerah penyelesaiannya atau gambar grafiknya, di sini juga ditunjukkan untuk kendala non-negatifnya. Nah, ini kendala non-negatifnya. Ini merupakan untuk kendala non-negatif X lebih kecil sama dengan 4, dan ini merupakan kendala non-negatif dari X lebih besar sama dengan 3. Nah, jadi anak-anak dapat kita perhatikan untuk soal yang B, penyelesaian yang B, di grafik ini dapat kita ketahui bahwa tidak ada daerah penyelesaiannya yang tidak memenuhi sistem pertidaksamaan anak-anak. Nah, jadi anak-anak kita ketahui ini merupakan gambar grafik yang tidak ada daerah penyelesaiannya yang tidak memenuhi sistem pertidaksamaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan anak-anak setelah kita sudah mengetahui bentuk grafiknya ini anak-anak,
Jadi, dapat kita simpulkan tidak ada nilai X dan Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan untuk B. Hal ini perlu kita catat atau kita ketahui bahwa semua masalah ini memiliki penyelesaian. Jadi anak-anak, kenapa dia dikatakan tidak ada daerah penyelesaian yang tidak memenuhi sistem pertidaksamaannya anak-anak? Karena dapat kita lihat anak-anak di sini untuk nilai X dan nilai Y-nya ini memenuhi sistem pertidaksamaannya. Nah, jadi itulah untuk penyelesaian dari grafik dalam penyelesaian poin soal B, yaitu contoh soal 2.2. Jadi anak-anak, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan sama Bapak. Nah, sampai di sini paham anak-anak untuk contoh soal 2.2. Nah, jika sudah paham anak-anak, inilah bentuk grafiknya. Bisa kita ulangi lagi atau bisa kita perhatikan di buku di halaman 48 untuk pembentukan grafiknya. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini sudah mengerti. Jika sudah mengerti, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah Bapak sampaikan, Bapak mohon maaf. Dan akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Horas, horas, horas.